Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Maneskana, NIM 22314136, kelas PGMI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia pertama kali ada pada tahun 1975. Menurut pengembangan pendidikan IPS di Indonesia pada hakikatnya banyak mengadaptasi serta mengadopsi pikiran Social Studies dari NCSS. Seiring dengan pertumbuhan zaman dan berjalannya waktu, perkembangan dan perubahan pendidikan IPS seperti yang dirasakan mulai dari kurikulum KTSP 2006 hingga kurikulum 2013. Dengan pemberian pendidikan IPS secara terpadu hingga tematik yang terpadu, pendidikan IPS telah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar. Dengan berbagai manfaat dan tujuan yang ada di dalamnya, salah satu contohnya membuat peserta didik memiliki keterampilan sosial, entah itu di lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Namun, tidak sedikit pula yang memandang sebelah mata akan pendidikan IPS ini, menganggap bahwa pendidikan IPS itu begitu penting terlihat dari pemberian jam pelajaran pendidikan IPS lebih sebentar dibandingkan dengan yang lainnya. Padahal pendidikan IPS tidak kalah pentingnya dengan mata pelajaran lainnya. Cakupan materi yang begitu luas dan pendidikan IPS juga menunjang untuk kegiatan sosial peserta didik, membuat mata pelajaran pendidikan IPS penting diberikan kepada peserta didik. Dalam penerapan pembelajaran IPS, pada setiap perkembangannya masih terdapat berbagai masalah yang harus dihadapi. Permasalahan yang terjadi pada pendidikan IPS saat ini masih sama halnya dengan permasalahan yang telah ada, yaitu dalam pembelajarannya lebih menekankan kepada aspek pengetahuan, konsep-konsep, dan fakta yang hanya bersifat menghafalkan dan sebuah hafalan belaka. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi ialah adanya pengaruh budaya pada lampau yang mengakibatkan pelajaran IPS cenderung kurang menarik. Pendekatan yang indoktrinatif yang berdasar kepada penilaian gagasan, sikap, dan sistem berpikir, dan berbagai kesan negatif yang menyebabkan dilema pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Idealnya, pendidikan ilmu pengetahuan sosial dianggap harus mampu menerapkan berbagai sikap, keterampilan, dan pengetahuan pada siswa. Sikap tersebut terdiri dari berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab di setiap aspek lingkungan di kehidupannya. Sikap tersebut merupakan sikap dasar yang perlu dipelajari oleh siswa di sekolah dasar.